Oke, di video ini aku bakal bahas tentang mendingan cash atau cashless ya, atau pakai gesek kartu gitu ya, pakai debit card. Tentunya aku ngebahas ini dari pandangan aku, kebiasaan yang udah aku lakuin, dan juga dari beberapa ini ya, biasanya live Instagram atau dari YouTube tentang edukasi mengenai perekonomian. Sebelum lanjut, aku mau ngucapin makasih banget buat teman-teman yang udah ngeklik video ini, udah subscribe, udah nonton video aku selama ini, atau yang baru nemu channel ini. Makasih juga udah kepo gitu ya, udah penasaran dan pingin tahu gitu apa isi dari videoku ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah bantu subscribe. Aku bersyukur banget sudah mencapai 100 subscriber di video kesekian gitu ya, dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan aku nge-YouTube. Mungkin ada yang lebih cepat ngedapatinnya, mungkin ada yang dapat 100 subscriber dalam waktu cuma seminggu atau 2 minggu dalam jangka berapa video, sedangkan aku cukup banyak video ya menurut aku. Tapi aku yakin manusia itu tempatnya hanya berusaha, berikhtiar, tapi apapun itu aku kembaliin ke Allah gitu ya, untuk jalan takdirnya perkembangan aku di YouTube selanjutnya. Dan tentunya juga tetap ya aku minta bantuan sama teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Oke nih, kepanjangan lagi nih udah bahasnya, kita lanjut nih bahas. Kalau teman-teman gimana? Lebih mending pakai cash atau cashless atau debit card? Aku di sini nggak ngomongin credit card ya, lebih ke debit card gitu. Karena kalau credit card itu kan lain lagi lah ya ceritanya. Kalau debit card itu kan uang yang memang sudah kita miliki gitu ya. Nah, kalau aku di sini bisa teman-teman lihat, aku lebih milih cash setelah perjalanan kurang lebih 3 tahun aku berumah tangga gitu ya. Sebelumnya jujur saja aku itu pengabdi debit card gitu ya, aliran debit card dari sebelum menikah sampai setelah menikah. Di tahun awal itu aku lebih senangnya pakai debit card. Sembari kita bahas tentang debit card atau cash ini videonya aku lagi ke mall gitu ya, lagi cari perlengkapan anak aku sekolah, jadi sekalian cuci mata gitu teman-teman, sambil dengerin aku ya. Semoga nggak bosen gitu ya. Jadi kenapa gitu ya, akhirnya aku hijrah gitu, bahasanya hijrah gitu ya, agak sedikit hiperbola, agak sedikit ini. Kenapa akhirnya aku lebih memilih cash gitu. Disclaimer dulu di sini, aku itu tipe orang yang seneng banget mendengarkan gitu ya, mendengarkan podcast, mendengarkan live Instagram, mendengarkan review buku, mendengarkan Zoom meeting atau apapun yang ngilmu gitu ya, yang ada ilmunya, bukan sekedar kosong gitu. Hari-hari aku itu daripada ngedengerin musik, kadang aku lebih senang dengerin podcast atau tentang sharing ilmu gitu. Nah, di beberapa kesempatan yang aku dengerin gitu, itu di situ menjelaskan lebih baik itu kita menerapkan cashless. Maksud aku salah, bukan cashless. Lebih baik kita itu menerapkan menggunakan uang cash, karena itu berdampak ke psikologi kita sebagai penggunanya. Ketika kita hanya menggunakan satu kartu, itu nggak terasa dampak psikologisnya kita ngeluarin uang gitu ya. Kalian bayangin deh, ketika kita mau beli satu barang misalnya harganya 1 juta, kita mengeluarkan kurang lebih 10 lembar uang kalau 100 ribuan, dengan dibandingkan hanya mengeluarkan satu kartu. Itu beda banget kerasanya. Dan dengan pakai cash itu kita lebih sadar diri gitu loh, uang aku tinggal segini gitu. Kalau aku beli item di luar kemampuan atau di luar rencana awal, itu pasti meleset jauh gitu ya dari anggaran kita. Sedangkan kalau pakai debit card, aku pernah ngerasain gitu, pakai debit card isinya sekian gitu ya. Waktu itu aku mau belanja perabotan rumah, nggak kerasa karena oh iya masih ada kok. Padahal sebelum
pergi ke tempat itu aku udah mikirnya aku mau belanja di sini patokannya 500 ribuan deh gitu. Tapi ketika karena pakai debit card, di mana debit card itu isinya bukan hanya 500 ribu tentunya, pasti lebih gitu ya. Debit card ada uang lebih selain yang budget 500 ribu itu. Jadinya itu kayak ngawur gitu loh belanjanya. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya ada yang bisa tepat sasaran gitu. Kalau aku itu tipe yang kayak gitu, oh masih ada nih uangnya, pasti ujung-ujungnya melepet gitu, nyerepet itu kelebihan gitu karena mikirnya masih ada uangnya dan nggak ada dampak psikologisnya kayak oh cukup banyak ya yang uang yang aku keluarin gitu. Beda sama kalau kita pakai uang cash, itu yang aku rasain dan itu juga yang banyak di ini ya ditulis di beberapa buku, kalau nggak salah di salah satu buku yang cukup terkenal, The Psychology of Money gitu ya, itu juga ngebahas hal tersebut. Karena kadang yang mempengaruhi kita itu ego ya, jadi ego kita gitu, bukan kebutuhan itu yang lebih untuk ditekan kenapa pakai cash. Selain itu, sebelumnya kenapa sih mindset aku suka pakai debit card? Aku dulu mikirnya gini, jadi pakai debit card itu lebih hemat dalam versi aku yang dulu, karena misalnya beli kopi harganya 25.000, otomatis aku hanya pakai 25.000 gitu, nggak bakal belanja ke hal-hal yang lain. Tapi ternyata itu juga jadi salah ketika ada beberapa uang sisa, misalnya dari uang jajan atau uang belanja bulanan yang bersisa di debit card. Di situ menjadi oh ada sisanya nih, bisa buat belanja online, bisa buat ini dan itu. Beda setelah menerapkan metode budgeting gitu ya. Setelah menerapkan metode budgeting, aku jadi sadar setiap slot yang bersisa itu bisa untuk ditabung. Jadi lebih ke hal yang lebih positif, bukan konsumtif gitu ya. Kalau di debit card itu aku ngerasanya lebih konsumtif gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih bisa lebih gampang belanja online, lebih gampang buat jajan lagi gitu sih pokoknya. Nggak tahu ya, kalau misalnya mungkin ada yang punya pendapat yang beda, boleh dong komen, sharing di komen. Mungkin ada yang lah, kalau aku sih Kak atau aku sih Bun lebih senangnya pakai ini, lebih senang pakai metode debit card gitu ya. Dan kalau nggak salah itu memang ada juga salah satu sistem bank virtual gitu ya, bank jago apa gimana gitu, dia ada kantong-kantongnya gitu, jadi bisa dislotin gitu. Tapi aku belum ngedalamin juga ya gimana gitu. Jadi dia bisa dislotin, misalnya di situ kita punya dana 5 juta, jadi misalnya 2 jutanya untuk belanja, 1 jutanya untuk apa gitu ya. Jadi kayak budgeting tapi versi di virtual nih gitu ya, bukan di dompet kayak yang kita lakuin atau bunda-bunda budgeting lakuin biasanya. Oke gitu deh pokoknya ya sharing aku. Jadi tapi kembali lagi ke kenyamanan masing-masing gitu. Mungkin ada hal-hal yang lebih enak kita pakai kartu gitu bayarnya, tapi ada juga hal-hal yang mungkin lebih baik kita menggunakan dana cash gitu ya. Ini aku udah pulang dari mall, jadi tadi aku itu ke mallnya pulang kondangan ya. Waktu aku kondangan itu anak aku di rumah neneknya. Nah ini setelah sholat maghrib, setelah udah nggak ini lagi ya, udah nggak di rumah neneknya lagi, baru nih aku ajakin anak aku buat makan. Jadi ini malam minggu gitu ya, saatnya waktu bersama keluarga. Nah gini nih, kalau aku sih bukannya budgeting atau misalnya berhemat itu bikin kita nggak mau senang-senang gitu, tapi kita gimana caranya buat sesuaiin aja sama kapasitas kita gitu, kayak buat makan atau buat jalan. Kayak tadi aku ke mall itu belanjanya juga udah sesuai sama budget ya, yang aku beli itu beli celana anak aku itu udah sesuai budget. Terus kayak buku-buku warna itu nggak jadi aku beliin di Gramet karena kemahalan. Nah ini juga kita makannya itu hanya 60.000, udah di tempat yang lumayan bagus gitu ya, dan ini udah tempat favorit aku sama Pak suami ya, karena ini makanannya tuh anak aku suka gitu.
ada yang gitu nggak sih Bun, kalau udah punya anak itu, kalau yang anaknya suka di tempat makan itu ya udah ke situ aja terus gitu ya. Jadi anakku ini suka nih sama nasi ayamnya ini. Pak suami itu pakai nasi goreng bawahnya. Nah kalau yang ini sebenarnya nasi ayamnya itu pakai sambal balado ijo gitu, tapi aku minta pisahin aja karena anak aku kan mau makan dulu tuh. Dia udah nggak sabar udah nyomot ayamnya gitu ya. Ini alhamdulillah banget. Masya Allah tabarakallah. Kalau buat makan tuh anak aku tuh nggak terlalu susah gitu ya Bun ya, suka aja gitu dia, apalagi kalau udah yang favorit dia kayak begini mah mangap aja dia. Alhamdulillah ya Bun. Oke, segitu aja nih video aku kali ini, semoga bermanfaat, semoga yang baik-baiknya bisa diambil gitu ya. Maaf banget kalau banyak nyerocos. Aku nggak menggurui ya, aku hanya berbagi pengalaman aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe ya. Bye bye.